Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para viewer televisi Nahdlatul Ulama TVNU rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi melalui video ini. Saya bersyukur kita juga semua alhamdulillah bergembira pada hari ini telah memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan melalui bulan suci Ramadan ini kita akan mendapatkan predikat sebagai muttaqin, yaitu insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa sebagai tujuan akhir dari puasa bulan suci Ramadan kita ini. Hadirin rahimakumullah, bahwa bulan suci Ramadan memiliki momen yang sangat penting, yakni Syahrul Quran. Karena dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di sini disebutkan bahwa dalam bulan suci Ramadan diturunkanlah ayat suci Al-Quran. Bahkan ayat pertama dari ayat suci Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra ini artinya bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut asma Tuhanmu. Iqra, bacalah, ini perintah eksplisit dari Allah Subhanahu wa taala untuk agar kita rajin membaca, rajin belajar, rajin untuk membaca segala situasi. Makhluk Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Kita diperintah untuk pintar-pintar membaca apapun fenomena yang terjadi, baik fenomena alam maupun berbagai kejadian. Jangan sampai kita tidak tahu apa yang sedang terjadi sehingga mudah diombang-ambingkan oleh situasi, mudah bahkan ditipu oleh orang yang kadang mengatasnamakan Tuhan. Ini kita harus hati-hati, khususnya menjelang era post-truth semacam ini. Post-truth itu bermakna bahwa kebenaran itu sepertinya disebut benar kalau disebut-sebut berulang-ulang. Sehingga banyak orang menyuarakan kebatilan, tapi diulang-ulang terus-menerus melalui berbagai sumber. Sehingga orang beranggapan bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita harus rajin membaca dan membaca, belajar dari para ulama. Alhamdulillah umat Islam di tanah air kita memiliki budaya yang sangat bagus dalam hal literasi seperti ini. Kita biasa dan dibiasakan oleh para ulama untuk ngaji. Dalam berbagai event bahkan kita punya satu bagian untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan literasi. Contoh yang paling banyak dilakukan adalah pengajian rutin majelis taklim di musola maupun di perkumpulan kita, majelis-majelis kita, dan juga bahkan event seperti PHBI atau peringatan Hari Besar Islam seperti Isra Mi'raj itu juga diisi dengan pengajian. Dan bahkan kalau ada lamaran pernikahan itu juga ada sesi khusus, sesi pengajian. Ini sangat disyukuri karena tidak semua negara memiliki tradisi seperti ini, yakni pelembagaan literasi ilmu pengetahuan. Viewer TVNU yang saya hormati, dalam Al-Quran kita sudah diperintah untuk banyak membaca dan kita sudah diajari oleh para ulama untuk rajin membaca, sehingga mudah-mudahan kita semua menjadi santri-santri, menjadi pelajar-pelajar, menjadi mahasiswa dan menjadi ilmuwan-ilmuwan yang mau belajar. Kalau sudah belajar kuatnya setengah mati, dan kalau berzikir kuatnya setengah mati. Maka kalau berzikir kita bisa melakukan zikir dengan durasi yang waktu yang cukup dan konsentrasi yang baik, kualitasnya bagus. Tapi kalau diminta membaca, pinterna setengah mati, sehingga berhasil membaca khalqus samawati wal ard. Jadi semua ciptaan Allah di langit dan di bumi kita berhasil membaca dengan baik. Bahkan kalau kita membacanya secara sungguh-sungguh, kita juga akan bisa mendapatkan berbagai sunnatullah atau kita biasa sebut sebagai hukum alam. Hukum alam ini kita bahas di dalam Al-Quran sebagai sunnatullah, yaitu segala ketetapan Allah yang diamanatkan kepada benda-benda ciptaan Allah. Dan benda-benda itu semuanya patuh, sehingga kita bisa membahas bahkan mendokumentasikan aturan-aturan itu untuk dipelajari dalam ilmu pengetahuan kita. Ujung-ujungnya adalah kita bisa memanfaatkan semua sunnatullah tadi untuk kemaslahatan hidup kita, sehingga hidup menjadi jauh lebih mudah. Para viewer TVNU yang berbahagia, kalau begitu ilmu pengetahuan sangat luas. Kita tidak bisa membatasi
ini ilmu pengetahuan milik Allah, ini bukan milik Allah. Tidak bisa begitu. Karena semua ilmu pengetahuan hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir bahkan disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Seandainya seluruh air lautan itu dikonversi menjadi tinta dan untuk digunakan menulis ilmu Allah, kalimatu rabbi itu ilmu Allah, yakni segala ilmu pengetahuan di muka bumi ini, niscaya tinta itu akan habis sebelum ilmu Allah habis dituliskan. Sehingga para ilmuwan seperti para sarjana, para master, para doktor yang dibebani tugas untuk membuat dan mengembangkan ilmu pengetahuan itu sebenarnya adalah mereka mempelajari yang ada dan kemudian menemukan sesuatu yang sudah ada yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya mungkin belum ditemukan. Karena itulah kita sebut sebagai penemuan. Kepada saling mereka biasa ditandai dengan penemuan. Dan penemuan-penemuannya itu kalau seandainya ditulis menjadi jurnal-jurnal, conference, textbook, dan seluruh dokumentasi ilmu pengetahuan, tentu seperti disebutkan dalam ayat tersebut, tidak akan ada habisnya untuk ditulis. Bahkan seandainya tinta untuk menulisnya pun itu sudah habis dan dilipat gandakan jumlahnya, ilmu itu tidak akan ada pernah habisnya. Alhamdulillah, Iqra itu disebutkan sebagai fi'il amr, tapi tidak disebutkan maf'ul. Maf'ulnya apa? Objeknya ada, anta, tapi objeknya tidak ada. Maka yang dipelajari adalah semua ilmu pengetahuan. Alhamdulillah kita bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan para ulama yang sangat hebat, sangat alim dan sangat ikhlas, di mana ulama-ulama dari tanah air kita ini juga memiliki level pengetahuan yang tidak kalah dengan ulama-ulama dari negara lain, bahkan Timur Tengah. Banyak di antara mereka justru saat ini belajar ke tanah air kita. Bahkan beberapa kawan saya semasa saya kuliah di Hiroshima University itu kawan dari Timur Tengah itu sangat mengagumi perkembangan Islam di tanah air kita. Para viewer TV NU rahimakumullah, untuk belajar maka kita akan mempelajari yang sudah dituliskan oleh para ahli, para ulama. Kita harus makin sering membaca apapun pengetahuan terkini dari ilmu tersebut. Saat ini hasil perkembangan di dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi juga rupanya memicu banyak sekali perkembangan dahsyat di bidang ilmu pengetahuan yang lain. Dan kelak pekerjaan-pekerjaan pun akan menjadi baru. Karena itu kalau kita belajar tapi didasari dengan tendensi supaya dapat pekerjaan, ini biasanya akan kehilangan fokus atau gagal fokus. Mengapa? Karena pekerjaan yang ada saat ini belum tentu 5 tahun ke depan masih ada. Bahkan dalam satu riset disebutkan kira-kira 5 tahun ke depan itu 85 juta pekerjaan saat ini sudah tidak ada lagi. Tapi jangan khawatir bahwa bakal muncul 12 juta pekerjaan baru, sehingga total pekerjaan nanti adalah 97 juta pekerjaan. Dan sebagian besar kayaknya belum ada namanya sampai hari ini. Kita nggak tahu pekerjaan apa. Kita nggak tahu dulu YouTubers itu berguna atau tidak. Ternyata sekarang salah satu pekerjaan yang sangat diminati anak muda. Kita juga tidak tahu konten kreator itu apa dulu. Kerjaan sebagai admin itu apa. Dulu nggak ada seperti itu. Dan saat ini kita semua sudah merasakannya. Maka bagi para pelajar, para mahasiswa, hendaknya tidak usah berniat kalau mau sekolah itu, mau belajar itu untuk kebutuhan duniawi. Monggo dilandasi sebagai kebutuhan ukhrawi. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu itu adalah fardu, kewajiban bagi setiap muslim. Para viewer TV yang saya hormati, viewer TV NU, saat ini teman-teman yang sedang belajar ilmu pengetahuan dan mengembangkannya menjadi pengetahuan yang baru seperti yang dialami oleh sahabat-sahabat kita yang sedang kuliah S2 dan S3, mereka menghasilkan jurnal, menghasilkan conference, termasuk mahasiswa yang level sarjana pun sudah diajari demikian. Mereka biasanya mengalami kesulitan untuk mengembangkan. Untuk itu sedikit pengalaman saya mungkin saya ungkapkan bahwa makin banyak kita mempelajari ilmu pengetahuan ini, jurnal-jurnal terkini, paper-paper terkini, maka akan makin banyak masalah yang muncul. Dan masalah yang muncul itu akan memicu solusi.
Jadi bagi teman-teman yang merasa bahwa masalah sudah habis Pak, saya tidak bisa riset lagi, saya tidak bisa bikin skripsi karena masalahnya sudah habis, saya tidak bisa bikin tesis karena sudah tidak ada lagi yang perlu dikembangkan, saya tidak bisa bikin disertasi karena semua cara berpikir sudah diungkap orang, maka itu hanya ungkapan karena kurang membaca saja. Makin banyak membaca, akan makin banyak masalah yang dihadapi. Makin tidak pernah membaca, makin tidak ada masalah di dunia ini. Dunia ini aman-aman saja. Maka harapan saya adalah bagi para mahasiswa, para pelajar, usahakan untuk membaca. Yang saya maksud membaca adalah membaca ilmu yang komprehensif. Emang kita ini termasuk negara yang rakyatnya itu sangat rajin membaca, tapi dalam hal membaca media sosial, Twitter, Facebook, WhatsApp, posting-posting yang singkat, yang sepotong-sepotong itu kita sangat rajin. Tapi sesungguhnya kita juga harus memberikan perhatian kepada ilmu-ilmu yang ditulis secara komprehensif. Saya masuk adalah buku-buku ilmu pengetahuan yang telah disusun oleh para ahli kita. Karena itu saya sangat berharap bahwa kita punya kebiasaan atau budaya untuk membaca secara rutin. Terutama di kampus-kampus, saya sangat anjurkan supaya tradisi membaca atau literasi, mungkin bahkan berupa mereview jurnal-jurnal terbaru terkini dilakukan di kampus manapun, terutama kampus-kampus yang sudah mulai memiliki bidang-bidang yang dikembangkan melalui program pasca sarjana. Bahkan yang bidang sarjana pun juga hendaknya melakukan hal yang sama. Alhamdulillah kalau kita mau membaca secara serius, maka kita akan dapat menemukan solusi-solusi yang bagus. Itu kreativitas itu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri manusia. Dan ini adalah kalau bisa disebut sebagai satu-satunya fitur yang dimiliki oleh manusia. Karena kalau kita katakan bahwa kecerdasan sekarang bisa diduplikasi, bisa disintesiskan sehingga menjadi kecerdasan artifisial pada mesin, ada satu yang nggak bisa, yaitu kreativitas. Mesin secanggih apapun dia tidak dapat memiliki kreativitas, hanya manusia. Alhamdulillah kalau kreativitas itu dipertemukan dengan suatu problem, biasanya bertemulah sebuah solusi. Karena itu tidak ada masalah kalau misalnya suatu problem diselesaikan dengan suatu solusi dan ada orang lain lagi menyelesaikan dengan solusi yang berbeda. Alhamdulillah kita juga pernah diajari surat Al-Insyirah, Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra. Ada dua kalimat yang ternyata diulang. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya pada suatu kesulitan terdapat suatu kemudahan. Diulang dengan kalimat yang mirip. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya pada suatu kesulitan terdapat suatu kemudahan. Ketika kita belajar alfiyah misalnya, dalam suatu isim, kalau isim itu berjenis makrifat, yaitu yang diawali al, itu diulang dua kali, maka itu sesungguhnya mengacu kepada benda yang sama. Tapi kalau isim itu berbentuk nakiro, yaitu yang berakhiran tanwin, tanpa al tentu saja, berakhiran tanwin, itu berarti isim nakiro, maka kalau dia diulang dua kali, dia akan mengacu ke benda yang berbeda. Oleh karena itu, al-usri, fa inna ma'al usri, al-usri, yang isim makrifat itu walaupun diulang dua kali, dia mengacu ke usri yang sama, kesulitan yang sama. Yusron, isim nakiro, kalau diulang dua kali, maka dia mengacu kepada yusron, kemudahan yang berbeda. Baiklah, kita mari baca. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya pada suatu kesulitan itu terdapat suatu kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya pada suatu kesulitan yang sama itu tadi terdapat kemudahan yang berbeda. Maka di sini Allah SWT memberitahu kita bahwa setiap kesulitan itu sesungguhnya ada kemudahan yang menyertainya. Dan jumlahnya lebih dari satu. Minimal ada dua. Ini adalah sebuah kabar gembira bagi kita. Bahwa setiap kita menemui sebuah kesulitan, bersiap-siaplah di sana, tidak jauh dari situ, terdapat suatu kemudahan yang muncul bahkan mungkin disebabkan karena kesulitan itu. Karena itu marilah kita optimis. Optimisnya meskipun saat ini pandemi masih melanda di tanah air kita, bahwa kesulitan yang terdapat atau yang diakibatkan oleh pandemi itu, insya Allah juga menimbulkan kemudahan-kemudahan yang lain. Bahkan kemudahannya itu lebih dari satu, ada beberapa. Maka solusi strategisnya adalah mari kita banyak membaca dari literatur yang sudah disediakan oleh para ahli untuk kita,
dan bahkan membaca dari berbagai situasi kejadian ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan rahmat dan hidayatnya kepada kita semua. Dan terakhir, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah SWT sebagai insan-insan yang bertakwa kepada Allah SWT. Demikian, selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.